Dari kelompok 8 yang mempresentasikan hasil kerja kami, sistem basis data modul pertama. Jadi ini adalah anggota kelompok kami. Jadi ini adalah anggota kelompok 8. Yang pertama ada Ilham Fajar Andika dengan NIM 2324 10103057. Kemudian yang kedua ada saya, Ahmad Isyam Ramadan, dengan NIM 2324 10103063. Dan yang terakhir ada Bagus Setio Nugroho dengan NIM 2324 10103065. Kemudian di sini ada base dari soal yang diberikan, yaitu berupa bon pembelian dari sebuah bengkel yang berisi beberapa entity dan atribut-atributnya. Kemudian di sini kami mengidentifikasi entity dari bon tersebut. Yang pertama ada bengkel, yang kedua ada barang, yang ketiga mekanik, yang keempat kendaraan, kemudian yang kelima adalah transaksi. Di sini adalah penjelasan entity pertama, yaitu entity pertama adalah bengkel. Bengkel ini masuk dalam kategori benda nyata. Deskripsi dari entity bengkel menyimpan data bengkel. Alasan mengapa bengkel kami jadikan entity adalah bengkel memiliki atribut unik yang harus dicatat karena nantinya akan terlibat transaksi atau bisnis proses. Atribut dari bengkel sendiri antara lain ID bengkel, nama bengkel, alamat bengkel, dan nomor telepon bengkel. Kemudian keterangan dari setiap entitinya antara lain ada ID bengkel, yaitu kode untuk mewakili bengkel, nama bengkel, yaitu nama bengkel itu sendiri, kemudian alamat bengkel, lokasi bengkel, kemudian alamat bengkel, yaitu lokasi di mana bengkel tersebut berada, kemudian nomor telepon bengkel, yaitu nomor telepon bengkel yang bisa dihubungi. Kemudian yang kedua ada entity barang. Entity barang ini termasuk dalam kategori benda nyata. Deskripsinya adalah menyimpan data barang. Alasan entity alasan barang menjadi entity adalah barang memiliki data yang wajib dicatat karena berkaitan dengan bisnis proses. Atribut dari entity barang antara lain ID barang, nama barang, harga barang, dan deskripsi barang. Keterangan dari atribut Keterangan dari masing-masing atribut entity barang antara lain ID barang yaitu kode unik untuk membedakan barang satu dengan barang yang lain. Kemudian nama barang yaitu penamaan barang yang ada di bengkel, harga barang, harga dari setiap barang yang ada di bengkel, kemudian yang terakhir deskripsi barang yaitu informasi singkat mengenai suatu barang tersebut. Kemudian yang terakhir deskripsi barang yaitu informasi singkat mengenai suatu barang. Kemudian yang ketiga ada entity mekanik. Entity mekanik ini masuk dalam kategori benda nyata. Deskripsinya adalah menyimpan data tentang mekanik. Alasan mengapa mekanik menjadi entity, karena mekanik memiliki data yang wajib dicatat yang berkaitan dengan bisnis proses. Atribut dari entity mekanik antara lain ID mekanik, nama mekanik, nomor telepon mekanik, dan alamat mekanik. Keterangan dari setiap entity Keterangan atribut dari setiap entity mekanik antara lain ID mekanik, yaitu kode unik untuk membedakan mekanik satu dengan mekanik yang lain. Kemudian nama mekanik, yaitu nama mekanik yang memperbaiki kendaraan, nomor telepon mekanik, nomor handphone mekanik yang bisa dihubungi, yang terakhir adalah alamat mekanik, yaitu tempat tinggal mekanik tersebut. Kemudian yang keempat adalah entity kendaraan. Entity kendaraan ini masuk dalam kategori benda nyata. Deskripsi dari entity kendaraan adalah menyimpan data tentang kendaraan pelanggan. Alasan mengapa kendaraan menjadi entity, karena kendaraan juga memiliki data yang wajib dicatat dan berkaitan dengan bisnis proses. Atribut dari kendaraan, Atribut dari entity kendaraan antara lain ID kendaraan, nomor polisi, tahun, merek, dan warna. Keterangan dari setiap atribut dari entity kendaraan antara lain ID kendaraan,
yaitu kode unik yang membedakan kendaraan satu dengan kendaraan yang lain. Kemudian nomor polisi, yaitu tanda nomor kendaraan, tahun, yaitu tahun produksi kendaraan, merek, merek kendaraan yang masuk bengkel, dan warna, warna kendaraan yang masuk bengkel. Kemudian yang terakhir adalah entity transaksi. Entity transaksi ini masuk dalam kategori peristiwa. Deskripsinya menyimpan data transaksi yang terjadi di bengkel. Alasan mengapa transaksi masuk dalam entity, alasannya sama karena transaksi memiliki data yang wajib dicatat karena berkaitan dengan bisnis proses. Atribut dari entity transaksi antara lain ID transaksi, nomor faktur, tanggal, ID barang, ID bengkel, ID kendaraan, ID mekanik, kuantum, diskon, dan total harga. Keterangan dari setiap atribut dari entity transaksi antara lain, yang pertama ada ID transaksi, yaitu kode unik untuk membedakan transaksi satu dengan transaksi yang lain. Kemudian nomor faktur, kode unik untuk membedakan nota. Kemudian nomor faktur, yaitu kode unik untuk membedakan nota satu dengan nota yang lain. Kemudian tanggal, menampilkan waktu transaksi tersebut dilakukan. Kemudian ID barang, yaitu kode unik untuk membedakan barang satu dengan barang yang lain. Kemudian ID kendaraan, yaitu kode unik. Kemudian ID bengkel, yaitu memuat identitas bengkel. ID kendaraan, kode unik untuk membedakan kendaraan customer satu dengan customer yang lain. Kemudian ID mekanik, kode unik untuk membedakan mekanik satu dengan mekanik yang lain. Kuantum, berapa barang yang dibeli. Kemudian diskon, yaitu potongan harga yang diberikan kepada customer. Kemudian total harga, hasil akhir dari harga semua barang dikurang diskon yang diberikan. Kemudian soal nomor 2, identifikasi entity dari multi-value attribute dan redundant attribute. Jadi penjelasan singkat tentang soal nomor 2 ini, jadi multi-value attribute itu merujuk pada suatu atribut yang dapat memiliki beberapa nilai untuk setiap entitas atau baris. Sementara redundant mengacu pada pengulangan informasi yang sama dalam basis data. Kedua hal ini dapat terjadi ketika informasi yang sama disimpan di lebih dari satu tempat yang dapat menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan memperumit pembaruan data. Dalam kedua kasus tersebut, pengelolaan data yang efisien sangat penting untuk memastikan konsistensi, integritas, dan efektivitas dalam penggunaan basis data. Yang pertama, atribut pertama yang kami nyatakan multi-value attribute adalah merek. Merek ini masuk dalam kategori benda abstrak. Deskripsinya ada pengkategorian dalam sebuah kendaraan. Alasan mengapa merek kami jadikan multi-value attribute. Alasan mengapa merek dapat dijadikan multi-value attribute karena ketika menjadi atribut pada entiti kendaraan, merek menjadi redundant. Oleh karena itu, merek harus dipisah dengan menjadikannya sebuah entiti sendiri. Atribut dari entiti merek antara lain ID merek dan nama merek. Keterangan dari atributnya masing-masing adalah ID merek itu kode unik untuk membedakan merek kendaraan satu dengan merek kendaraan lain. Kemudian nama merek, yaitu merek kendaraan tersebut. Yang kedua adalah warna. Warna ini masuk dalam benda abstrak. Yang kedua adalah warna. Warna ini masuk dalam kategori benda abstrak dengan deskripsi pengkategorian pada sebuah kendaraan. Alasannya juga sama seperti merek. Alasannya juga sama seperti merek pada slide sebelumnya, yaitu ketika warna dijadikan atribut pada entiti kendaraan, warna bisa menjadi redundant. Oleh karena itu, warna harus dipisah dengan menjadikannya sebuah entiti sendiri.
Atribut dari warna antara lain ID warna dan nama warna. Keterangan dari ID warna yaitu kode unik untuk membedakan warna satu dengan warna yang lain. Kemudian nama warna yaitu warna kendaraan tersebut. Kemudian soal nomor 3, atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Artinya, arti dari atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entity yang ada biasanya disebut sebagai atribut turunan. Ini adalah atribut yang nilainya dapat dihitung atau diperoleh dari atribut lain dalam entitas. Yang pertama adalah jenis barang. Jenis barang terdapat pada entity barang. Alasan tidak dijadikan atribut di entity barang karena barang pada spare part kendaraan dia terbagi menjadi jenis-jenis tertentu. Jadi sebagai contoh, jika kita ingin mengganti sebuah spare part di dalam mesin, jadi sebagai contoh, jika kita ingin mengganti salah satu bagian dari mesin, itu tidak menjadikannya barang tersebut adalah jenis mesin, tetapi sama dengan part yang lain, yaitu spare part kendaraan tersebut, seperti pada bodi atau pada bagian kendaraan yang lain. Yang kemudian yang kedua ada merek. Merek di sini terdapat pada entiti kendaraan. Alasan tidak dijadikan atribut karena jika dijadikan sebuah atribut, maka akan terjadi redundansi data. Seperti pada soal sebelumnya, merek kami letakkan pada multi value atribut. Sama dengan merek, warna juga yang terdapat pada entiti kendaraan tidak dijadikan atribut pada entiti kendaraan karena jika dijadikan sebuah atribut, maka akan terjadi redundansi data. Warna juga sudah dijadikan multi value data dan dijadikan entiti tersendiri pada soal nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Nugroho dengan NIM 2324 1010 365 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang identifikasi primary dan secondary UID setup. Pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu identifikasi primary UID dan secondary UID. Primary UID adalah sebuah kumpulan atribut dalam sebuah tabel yang secara unik mengidentifikasi setiap baris atau record dalam tabel tersebut. Ciri-ciri dari primary UID yaitu setiap tabel harus memiliki satu primary UID yang unik dan tidak boleh memiliki nilai yang sama di antara baris-barisnya. Kedua, primary UID secara umum digunakan untuk menjaga integritas data, memudahkan pencarian data, dan memfasilitasi hubungan antara tabel dalam basis data relasional. Yang kedua yaitu secondary UID. Secondary UID adalah kumpulan atribut dalam sebuah tabel yang memastikan bahwa setiap nilai dalam atribut tersebut adalah unik di antara semua baris dalam tabel. Mirip dengan primary UID, secondary UID juga berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada duplikasi nilai dalam atribut tertentu. Perbedaannya adalah satu tabel dapat memiliki beberapa secondary UID sedangkan hanya memiliki satu primary UID. Secondary UID juga digunakan untuk menjaga keunikan data dalam tabel, meskipun tidak digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris secara unik. Jadi primary UID dan secondary UID adalah konsep penting dalam desain basis data relasional yang membantu dalam mengidentifikasi, mengatur, dan menjaga integritas data. Di sini terdapat sebuah tabel yang berisi entitas, daftar UID, artificial dan natural, primary, dan secondary. Di sini arti dari artificial sendiri yaitu atribut tambahan yang ditambahkan ke tabel untuk tujuan khusus identifikasi, meskipun mereka tidak memiliki makna atau signifikasi dalam konteks data itu sendiri.
Sedangkan arti dari natural sendiri adalah kumpulan atribut yang secara alami ada dan secara unik mengidentifikasi setiap baris atau record dalam sebuah tabel. Yang kedua adalah primary dan secondary. Nah, di sini primary sendiri mengacu pada elemen yang penting dan wajib untuk setiap tabel. Sedangkan secondary adalah elemen opsional yang digunakan tergantung kebutuhan aplikasi atau query yang akan dilakukan. Di sini terdapat entitas bengkel yang memiliki dua daftar UID, yaitu ID bengkel dan nama bengkel. ID bengkel merupakan artificial key dan primary key, yang berarti ID bengkel adalah elemen yang dibutuhkan. Yang kedua, nama bengkel termasuk dalam natural atau sudah ada. Yang kedua, nama bengkel. Nama bengkel memiliki natural key. Nama bengkel yang kedua, nama bengkel. Nama bengkel memiliki natural key dan secondary key. Yang berarti nama bengkel adalah elemen yang dibutuhkan dalam elemen tambahan yang akan dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi. Yang di sini ada entitas kedua yaitu barang. Barang hanya memiliki satu ID, yaitu ID barang yang teridentifikasi sebagai artificial dan memiliki primary key. Entitas ketiga adalah mekanik. Mekanik hanya memiliki satu ID, yaitu ID mekanik. Mekanik sendiri merupakan artificial key dan primary key. Yang keempat ada entitas kendaraan. Entitas kendaraan memiliki daftar UID 2, yaitu ID kendaraan dan nomor polisi. ID kendaraan memiliki artificial key dan primary key. Yang kedua, daftar UID kedua yaitu dari kendaraan nomor polisi. Nomor polisi memiliki natural key dan memiliki secondary key. Yang ketiga ada transaksi. Transaksi memiliki satu UID yaitu ID transaksi yang merupakan dalam artificial key dan primary key. Yang keenam ada entitas merek. Entitas merek hanya memiliki satu UID yaitu ID merek. ID merek memiliki artificial key dan primary key. Yang terakhir ada entitas warna yang memiliki satu daftar UID yaitu ID warna artificial yang ID warna merupakan artificial key dan primary key. Identifikasi relationship antar entity. Relationship antar entity sendiri mengacu pada hubungan atau koneksi antara entitas-entitas dalam basis data. Ini menggambarkan bagaimana entitas satu berinteraksi dengan entitas lainnya. Terdapat sebuah tabel relationship antar entity. Di sini cara membaca dari kiri ke atas. Seperti ini. Bengkel dicantumkan dalam transaksi. Barang dicantumkan dalam transaksi. Mekanik dicantumkan dalam transaksi. Kendaraan dicantumkan dalam transaksi. Dan juga kendaraan mencantumkan sebagai merek. Kendaraan juga mencantumkan sebagai warna. Transaksi mencantumkan bengkel, transaksi mencantumkan barang, transaksi mencantumkan mekanik, dan juga transaksi mencantumkan kendaraan. Relationship di sini terdapat sebuah tabel relationship antar entity. Bengkel dicantumkan dengan transaksi. Barang dicantumkan dengan transaksi. Mekanik
dicantumkan dengan transaksi. Kendaraan dicantumkan dengan transaksi, dan juga kendaraan mencantumkan dengan merek. Kendaraan juga mencantumkan warna. Transaksi mencantumkan bengkel. Transaksi juga mencantumkan barang. Transaksi juga mencantumkan mekanik. Transaksi mencantumkan kendaraan. Merek dicantumkan dengan kendaraan. Warna dicantumkan dengan kendaraan. Berikut adalah penjelasan saya tentang modul 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang modul 2. Kelompok kami terdapat Ilham Fajar Andika dengan NIM 2324, 10, 10, 30, 57, Ahmad Hisham Ramadan dengan NIM 2324, 10, 10, 30, 63, dan Bagus Nugroho dengan NIM 2324, 10, 10, 30, 65. Di sini terdapat beberapa review materi yang kami isi dalam PPT ini. Yang pertama yaitu memberi nama relationship. Yang kedua, identifikasi optionality entity. Yang ketiga, identifikasi cardinality entity. Dan yang keempat, membuat ERD. Yang kelima, membaca relationship. Penamaan relationship. Relationship dalam tabel ini dibaca dari kiri ke atas. Bengkel dimuat di transaksi. Namun bengkel tidak hanya memiliki relationship dengan transaksi. Transaksi memuat bengkel, dan transaksi memuat barang. Transaksi melibatkan banyak mekanik. Transaksi memiliki banyak kendaraan. Transaksi memiliki relationship dengan 4 entity, yaitu bengkel, barang, mekanik, dan kendaraan. Barang dimuat dalam transaksi. Barang hanya memiliki satu relationship, yaitu dengan transaksi. Mekanik dilibatkan dalam transaksi. Mekanik hanya memiliki satu relationship. Kendaraan dimiliki transaksi. Kendaraan terdiri dari banyak merek. Kendaraan bagian dari warna. Kendaraan memiliki 3 relationship. Merek bagian dari kendaraan. Merek hanya memiliki satu relasi, yaitu merek bagian dari kendaraan. Warna terdiri dari banyak kendaraan. Sedangkan warna hanya memiliki satu relasi, yaitu dengan entitas kendaraan. Identifikasi optionality entity. Nah, di sini menjelaskan dulu apa itu identifikasi optionality entity. Entitas optionality dalam konteks basis data mengacu pada ketersediaan atau keharusan nilai pada suatu entitas atau atribut dalam sebuah basis data. Dalam hal ini, entitas merujuk pada tabel atau objek yang merepresentasikan kumpulan data dalam basis data. Optionality entity mengacu pada ketergantungan nilai dari entitas tersebut. Contoh dari optionality entity yaitu wajib, yaitu berarti nilai harus ada dalam entitas atau atribut tersebut. Yang kedua, opsional berarti bahwa nilai tidak wajib ada. Yang ketiga, ada wajib jika ada. Ini adalah campuran dari dua di atas, dari opsional dan wajib. Berarti jika nilai tertentu ada, maka nilainya harus ada. Tetapi jika tidak ada, itu bisa diabaikan. Seperti yaitu nomor 1, relationship bengkel dan transaksi. Optionality bengkel yaitu bengkel wajib. Bengkel yaitu wajib. Bengkel pada kasus ini harus masuk ke dalam transaksi. Yang berarti jika tidak ada bengkel, transaksi tidak mungkin terjadi. Yang di nomor 1, poin kedua, optionality transaksi. Wajib. Transaksi wajib dilakukan karena di setiap bengkel harus ada transaksi. Yang kedua, relationship barang dan transaksi. Optionality barang yaitu wajib. Barang harus ada pada setiap transaksi, karena kan jika tidak ada barang, maka transaksi mungkin tidak akan berjalan. Yang poin kedua dari nomor 2,
Optionality transaksi dengan relasi barang dan transaksi itu wajib. Transaksi harus memuat barang. Yang ketiga yaitu relationship mekanik dan transaksi. Optionality, optionality mekanik tidak wajib dikarenakan mekanik tidak harus ada di dalam transaksi. Di sini yang dimaksudkan itu dalam sebuah bengkel tidak hanya terdapat satu mekanik. Jadi semisal ada tiga mekanik, yang satu dua mekanik tidak wajib ada dalam transaksi dan yang melaksanakan transaksi hanya salah satu dari tiga mekanik tersebut. Yang poin kedua dari nomor tiga, optionality transaksi. Ini termasuk wajib karena transaksi mungkin melibatkan mekanik. Seperti yang saya sampaikan di poin pertama, jika ada tiga mekanik, akan ada salah satu mekanik yang melakukan transaksi. Poin keempat, relationship kendaraan dengan transaksi. Kendaraan tidak wajib, yaitu kendaraan tidak harus ada dalam transaksi. Karena sudah dijelaskan yang pertama, yang dari relationship barang dan transaksi, barang harus ada pada setiap transaksi. Dan transaksi tidak selalu melibatkan kendaraan. Optionality transaksi, wajib. Karena kan transaksi mungkin melibatkan kendaraan. Karena jika di bengkel ada sebuah kendaraan yang sedang diservis. Nah, kendaraan tersebut pasti akan melakukan transaksi. Dan juga jika ada kendaraan, mungkin juga tidak akan terjadi transaksi. Dari yang poin kelima, relationship warna dan kendaraan. Optionality warna wajib, karena setiap kendaraan memiliki identifikasi warna yang berbeda-beda. Untuk poin kedua, optionality kendaraan tidak wajib. Kendaraan tidak harus memiliki warna. Yang keenam, relationship merek kendaraan. Merek dengan kendaraan. Optionality merek wajib karena merek harus ada dalam sebuah kendaraan. Optionality kendaraan tidak wajib. Kendaraan tidak harus memiliki merek. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Ilham akan melanjutkan ke bagian identifikasi cardinality. Pertama, pada relationship bengkel dan transaksi, cardinality dari relationship tersebut adalah one to one, yaitu one pada bengkel dan one pada transaksi. Nah, pada database, setiap pencatatan transaksi harus ada primary ID dari bengkel. Yang kedua, relationship dari kendaraan dan transaksi. Cardinality dari relationship kendaraan dan transaksi adalah cardinality one to many. One pada sisi kendaraan dan many pada sisi transaksi. Di database nantinya primary UID kendaraan harus berada pada bagian transaksi. Yang ketiga yaitu relationship dari barang dan transaksi. Cardinality dari relationship barang dan transaksi adalah one to many, ya, yang mana one pada sisi barang dan many pada sisi transaksi. Pada database, primary UID barang harus berada pada transaksi. Yang keempat, yaitu cardinality dari relationship mekanik dan transaksi adalah one to many. One pada sisi mekanik dan many pada sisi transaksi. Pada database, primary UID mekanik harus berada pada transaksi. Selanjutnya yaitu cardinality dari relationship warna dan kendaraan, yaitu one to many, one pada sisi warna dan many pada sisi kendaraan. Pada database, primary UID warna harus berada pada kendaraan. Nah, yang terakhir, relationship dari merek dan kendaraan. Cardinality dari merek dan kendaraan yaitu one to many.
one pada sisi merek, dan many pada sisi kendaraan. Pada database, primary UID merek harus berada pada kendaraan. Berikut adalah IRD dari logical IRD yang sudah kami buat yang menampilkan relationship dan menampilkan entity-entity dari studi kasus bengkel. Yang pertama ada entity bengkel yang dimana terdapat atribut ID bengkel sebagai primary UID, nama bengkel, alamat bengkel, dan nomor telepon bengkel yang dimana nomor telepon bengkel adalah unique ID. Yang kedua ada barang. Di dalam barang ada ID barang yang sebagai primary UID. Dan yang kedua ada nama barang, harga barang, dan deskripsi barang. Di mana deskripsi barang ini bisa tidak diisi. Selanjutnya ada mekanik, di mana ID mekanik sebagai primary UID. Yang kedua nama mekanik, yang ketiga alamat mekanik, dan yang keempat ada nomor telepon mekanik yang di sini sebagai unique ID. Yang keempat ada entity transaksi yang dimana di dalam transaksi ini terdapat atribut ID transaksi sebagai primary UID yang kemudian ada tanggal transaksi, nomor faktur transaksi, ID mekanik yaitu foreign key atau primary UID dari entity mekanik yang terdapat pada entity transaksi. Selanjutnya juga ada ID kendaraan, di mana itu adalah primary key dari entity kendaraan. Yang kedua ada ID barang dan ID bengkel, yang dimana itu adalah primary key dari entity barang dan entity bengkel. Selanjutnya ada kuantum transaksi, ada diskon, dan total harga. Yang dimana ID mekanik, ID kendaraan, dan diskon ini boleh tidak diisi. Sisanya harus diisi atau not null. Selanjutnya ada kendaraan, entity kendaraan, yang dimana ID kendaraan merupakan primary ID dari entity kendaraan. Selanjutnya ada nomor polisi kendaraan, tahun rilis kendaraan, dan ada merek kendaraan, dan juga ID warna kendaraan, yang dimana ID merek kendaraan dan ID warna kendaraan merupakan primary ID dari tabel dari entity warna dan entity merek. Entity merek di sini terdapat dua atribut, yaitu ID warna, dan pada merek terdapat atribut ID merek dan juga merek. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan bagian membaca relationship menggunakan RDIS. Yang pertama, pada relationship bengkel dan transaksi, pada bengkel bisa memproses satu atau lebih atau beberapa data transaksi. Tetapi setiap transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu bengkel yang sudah disebutkan pada Tetapi setiap transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu bengkel yang sudah disebutkan pada studi kasus. Yang kedua, relationship kendaraan dan transaksi. Pada relationship kendaraan dan transaksi, setiap satu kendaraan hanya bisa ada satu data transaksi. Tetapi pada transaksi bisa memuat satu atau lebih data kendaraan. Yang ketiga yaitu relationship barang dan transaksi. Pembacaan relationship barang dan transaksi mulai dari barang saat di mana data barang
bisa terdapat pada satu transaksi. Data barang di sini bisa lebih atau satu atau banyak data barang yang bisa ada pada satu transaksi. Tetapi setiap transaksi bisa memproses satu atau banyak barang. Yang keempat, relationship mekanik dan transaksi, di mana setiap satu mekanik bisa ada beberapa transaksi. Tetapi setiap transaksi hanya bisa ada satu mekanik atau lebih, tidak lebih. Yang keempat yaitu relationship mekanik dan transaksi, di mana setiap satu mekanik bisa ada di beberapa data transaksi, tetapi setiap transaksi hanya bisa ada satu mekanik dan tidak lebih. Selanjutnya, relationship warna dan kendaraan. Setiap warna bisa terdapat pada satu atau lebih kendaraan, tetapi setiap satu kendaraan hanya bisa memiliki satu warna. Dan yang terakhir, relationship merek dan kendaraan. Setiap merek bisa terdapat pada satu atau lebih kendaraan, tetapi setiap satu kendaraan hanya bisa memiliki satu merek. Nah, itu saja dari kelompok kami yang bisa kami presentasikan mengenai modul 1 dan modul 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.